Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada murassaman lil khairat wa ja'ala lana ma fil ardi jami'an lil imarat waz zar'il hasanat. Ashhadu an la ilaha illallahul khaliqul ardi was samawat wa ashhadu anna Muhammadan da'ila ad-dini bi awdha'il bayyinat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wal mustahidin bin nasriddin wa idhalatil munkarat. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fada man ittaqa wa khaba man al-asa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, mengawali khutbah Jumat di siang hari nan baik ini, di hari Jumat penuh keberkahan ini, di penghujung bulan Jumadil Awal, dan kira-kira tidak sampai sekitar 100 hari lagi kita akan sambut bulan suci Ramadan, dan tidak berapa lama pula kita akan mengakhiri tahun 2025 ini. Begitulah cepatnya waktu berjalan kepada kita bersama. Marilah kita mensyukuri nikmat iman dan nikmat kesehatan yang sampai detik ini masya Allah titipkan pada kita bersama. Bayangkan betapa tidak, di hari nan baik, di hari Jumat ini tentunya masih ada saudara-saudara kita yang dengan sengaja atau tidak sengaja belum mampu memenuhi panggilan salat Jumat kali ini akibat menipisnya nikmat iman yang Allah titipkan pada mereka. Di sisi lain tentunya juga ada saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah, tak punya daya dan kekuatan untuk hadir bersama kita ke masjid ini akibat menipisnya nikmat kesehatan yang Allah titipkan pada mereka. Jikalau kita hendak membandingkan diri kita dengan diri mereka, maka patutlah bagi kita untuk mensyukuri sekecil apapun nikmat iman dan nikmat kesehatan yang sampai detik ini masih Allah titipkan pada kita dan keluarga. Semoga saudara-saudara kita yang belum Allah titipkan nikmat iman dan kesehatan tersebut, Allah titipkan nikmat iman dan kesehatan yang lebih baik. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, hari ini kita merenungi sebuah nasihat mulia yang dinukil dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar kita, tentang tanda-tanda kecelakaan as-saqawah dan tanda kebahagiaan al-sa'adah seorang hamba. Oleh karena itulah tema kita di hari ini adalah tanda-tanda kecelakaan dan kebahagiaan, intisari dari kitab Nasaihul Ibad. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, kalau ditanya kepada kita bersama, apa yang kita harapkan hidup di dunia ini? Yang kita harapkan bagaimana kehidupan kita yang sebentar di dunia ini, yang menurut Rasulullah baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, yang kita harapkan bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah doa-doa yang kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan pada kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan mudah-mudahan kami sekeluarga terhindar dari pedihnya azab api neraka. Di dalam kitab ini Imam Nawawi menukil sebuah hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alamatus saqawah arba'ah. Dari Nabi disebutkan bahwa tanda-tanda kecelakaan itu ada 4. Yang pertama adalah nisyanuz zunubi al-madiyah wa hiya indallah mahfuzah, yaitu melupakan dosa-dosa masa lalu padahal semua itu tercatat di sisi Allah. Tak ada daun yang jatuh kecuali dengan seizin Allah. Tak ada satu pun kebaikan kita kecuali Allah balas. Begitu pula dengan sesuatu dosa, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Ini ciri celaka. Kenapa ciri celaka? Tidak pernah menyesal. Kenapa ciri celaka? Tidak bertaubat, bahkan lupa bahwa semua dosa itu tercatat di hadapan Allah. Sebesar apapun dosa kita, datanglah pada Allah, cuman satu yang kita katakan, ngaku salah.
Saya selalu berpesan kepada para jamaah haji dan umrah Indonesia, kalau sampai ke Ka'bah, saya bilang, apa yang kita dahulukan? Minta uang segepok, minta lunas hutang, minta jodoh, atau ngaku salah dulu? Saya bilang ngaku salah lah dulu, maka yang lainnya Allah akan berikan. Itulah dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 itu. Faqultu astaghfiru, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun. Dan setelah itu yursilus sama, langit akan menurunkan hujan, berikan anak, keturunan, harta, dan berbagai macamnya. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, oleh karena itulah perintah Allah dalam surat At-Tahrim yang khatib bacakan tadi di awal, di ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha. Perhatikan bagaimana Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Gelap di malam hari, gelap dalam perut ikan, gelap di dasar lautan. Kalaulah kita berada seperti Nabi Yunus, nak kemana kita mau pergi? Masalah berat, mungkin kita stres, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Nabi Yunus mengungkapkan yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, ia cari Allahnya, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Lalu kemudian dia puji Allahnya, subhanaka. Lalu yang ketiga, dia ngaku salah, inni kuntu minaz zalimin. Para ahli tafsir mengatakan, kalaulah Nabi Yunus enggak ngaku salah, sampai hari ini dia akan berada dalam 3 kegelapan itu. Nabi Adam, coba bayangkan, ya, dipisahkan antara ia dan istrinya, satu di Jeddah, satu di India. Apa yang dilakukan Nabi Adam untuk bisa ketemu kembali kekasihnya? Dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngaku salah lagi. Yang berat dalam hidup ini memang mengaku salah, tapi ngaku salah itulah pintu keberkahan, pintu pembuka segala-galanya. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, mudah-mudahan kita terhindar dari orang yang celaka, yang tidak mau ngaku salah dan tidak mau kemudian bertobat kepada Allah. Yang kedua, dikatakan ciri orang yang celaka itulah wa zikrul hasanati al-madiyah wa la yadri aqubilat am ruddat. Selalu mengingat amal kebaikan masa lalu, padahal tidak tahu apakah amal itu diterima atau tidak. Ia membanggakan amal yang sedikit, padahal para sahabat Nabi saja sangat takut apakah amalnya diterima atau tidak. Wajar kalau kemudian Allah memerintahkan pada kita, jangan banggakan amal dan beranggapan engkau lebih baik atau lebih suci. Dalam surat An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan lu anggap diri lu suci lah, kira-kira bahasa kita hari ini. Gua tahu, kata Allah, siapa sebenarnya ente. Kalau gua buka semuanya, keluarga enggak mau mendekat pada ente, tetangga pun enggak mau. Ana baik sama ente, kata Allah, kira-kira itu. Oleh karena itu cuma 2 L saja, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Tapi yang berat hari ini, kita berada di zaman media sosial dan berbagai macamnya. Kita ingin semuanya orang mengetahui apa yang kita lakukan. Tentu tidak masalah, tergantung kembali pada niat kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah jaga niat kita semata-mata karena Allah semata, bukan karena riya atau pamer pada manusia. Yang ketiga, wa nazruhu ila man fawqahu fid dunya. Selalu melihat orang yang lebih tinggi dalam urusan dunia. Ini membuat hidup kita iri, tidak pernah merasa cukup dan jauh dari rasa syukur kepada Allah. Pesan Allah, tidak iri pada dunianya orang lain. Wala tamuddanna ainaika ila man matta'na bihi azwajan minhum. Di dalam Al-Quran Allah katakan, janganlah engkau mengarahkan pandanganmu kepada apa yang telah kami berikan kepada sebagian dari mereka sebagai kesenangan hidup di dunia ini. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, hari ini luar biasa. Tidak sedikit orang kemudian hidupnya berpura-pura kaya, berpura-pura ada berbagai macamnya karena ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Betapa luar biasa sengsaranya hari ini. Banyak luar biasa. Standar orang selalu adalah apa yang dilihatnya di media sosial, dan dia pingin pula seperti itu. Yang membuat orang galau, ingin sesuatu, tas yang baru, ingin jalan-jalan, ingin dan berbagai macamnya. Salah satunya adalah
setelah melihat Insta story orang lain, melihat cerita orang lain, dia pun ingin melakukan hal yang serupa. Lalu tidak jarang terjadi pertengkaran suami istri dan berbagai macamnya. Inilah standar. Padahal Al-Quran mengajarkan kepada kita, lihatlah dalam persoalan dunia ini tidak perlu melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Mudah-mudahan hati kita semua menjadi tenang. Yang keempat, wa nazruhu ila man dunahu fid din, melihat orang lebih rendah dalam urusan agama. Ia merasa dirinya lebih baik sehingga malas memperbaiki ibadah. Ini awal kehancuran iman. Allah berpesan kepada kita bersama, orang yang lebih baik urusan agamanya, siapakah dia? Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 diungkapkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang mau terus belajar menuntut ilmu. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, semoga khatib dan keluarga dan kita semuanya terhindar dari golongan orang-orang yang celaka ini. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, lalu kemudian Imam Syekh Imam Nawawi dalam kitab Intisari Nasaihil Ibad ini mengungkapkan pula, disebutkan pula wa alamatus sa'adah arba'ah, tanda kebahagiaan itu ada 4. Yang pertama adalah zikruz zunub al-madiyah, selalu mengingat dosa masa lalu, bukan untuk putus asa, tapi agar banyak bertaubat dan beristighfar. Bahagia itu bersih dari dosa dan memperbaiki amal, sebagaimana diungkapkan Allah dalam surat Al-A'la ayat 14, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung, sungguh bahagia siapa mereka, orang yang mensucikan dirinya. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, kalaulah suatu saat kita meninggal, lalu kemudian tubuh kita dimandikan orang, lalu kemudian tubuh kita dikapankan orang 3 helai kain kapan laki-laki, 5 helai kain kapan perempuan, lalu kemudian kita disolatkan orang, lalu kemudian kita dibawa ke kuburan 1 kali 2 meter tanah, lalu kata orang yang berada di dalam kubur, turunkan jenazahnya, masuklah kita ke dalam kuburan itu, lalu kata orang, buka kainnya dikit, lalu kemudian hadapkan dia ke kiblat, ambil papannya, tutuplah dia, ditutup pakai tanah, selesailah kehidupan kita. Lalu kalau kemudian kita tidak pernah mengingat kematian, tidak pernah mengingat dosa kita, kebayang oleh kita, semuanya akan bersaksi kelak di hadapan Allah. Pada saat itu apa yang hendak kita katakan kepada Allah? Kalau hari ini menjadi hari terakhir kita bersama, apa yang hendak kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak? Pada saat bibir ini tidak pernah mengucapkan astagfirullah, ampunkan hamba ya Rabb. Pada saat itu dunia inilah tempat beramal, akhirat tempat pembalasan. Tidak ada kesempatan lagi, tinggallah balasan kepada kita. Semuanya akan menjadi saksi semua. Masjid ini akan menjadi saksi kita pernah salat di tempat ini, dan semua amal kebaikan kita. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, ternyata bahagia itu sederhana. Pada saat kita tak punya dosa, mahal betul taubat itu. Tidak semua orang diberikan Allah kesempatan bertaubat sebelum kematian. Mudah-mudahan Allah izinkan lisan khatib dan kita bersama untuk senantiasa terus mengucapkan astagfirullah, mohon ampun kepada Allah, dan kita mati dalam keadaan sudah bertobat. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia. Yang kedua adalah nisyanul hasanatil al-madiyah, yaitu melupakan amal kebaikan masa lalu. Tidak merasa cukup dan tidak membanggakan diri sehingga terus semangat beramal. Yang membuat kita ini selalu kepo, ingin tahu urusan orang lain dan berbagai macamnya, ya selalu mengenang-enang amal. Itu masjid itu kalau bukan karena suami saya nggak bakalan selesai. Karpet masjid itu saya yang belinya. Itu dan berbagai macamnya. Sudahlah. Sederhana dalam Islam itu, dalam konsep ikhlas dalam Islam itu. Dibalas tidak dibalas sama manusia, Allah pasti membalasnya. Dilihat tidak dilihat sama manusia, Allah pasti lihat. Alam ya'lam, kata Allah, masihkah kau nggak yakin? Sesungguhnya aku yara, aku maha melihat. Tak ada satupun ya Allah tidak balas. Disitulah konsep ketenangan hati yang luar biasa. Sudahlah, berbuat terus, semangat terus, dan kemudian lupakan dan yakinlah Allah maha melihat hambanya. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia. Yang ketiga yaitu wa nazruhu ila man fawqahu fid din, melihat orang lebih tinggi dalam kualitas agamanya. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, agar termotivasi memperbaiki salat, agar termotivasi memperbaiki akhlak,
ibadah dan ketaatan kepada Allah. Selalu saya ingin belajar, Alhamdulillah di masjid yang kita cintai, Masjid Raya Pila Inti Persada ini terbuka luar biasa. Dari pagi hari, ada Sabtu, ada Ahad, kajian begitu banyak sekali. Jangan pernah merasa kitalah sudah cukup. Tidak ada yang cukup dalam hidup ini. Teruslah belajar. Beranggapan kita ini masih kurang dan masih kurang, sehingga kita terus memperbaiki diri, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, yang terakhir adalah wa nazruhu ila man dunahu fid dunya, melihat orang lebih rendah kondisinya dalam dunia ini. Hadirin, teruslah melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas, selalu tidak ada pernah sempurnanya. Jangan pernah melihat membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Enak betul hidup orang itu, enak betul dia bisa jalan-jalan, enak betul dan enak betul. Sudahlah, kewajiban kita hanyalah berusaha. Wajibnya itu berusaha, hasilnya itu iman kepada diri kita. Kalau sudah dapat sekian, kita beriman, itulah takdir, itulah rezeki yang terbaik Allah titipkan pada kita. Perhatikanlah di hari Jumat ini, sidik jari kita satu dunia tidak ada yang sama. Kalau begitu, bisakah kita memaksa Allah sama memberikan rezeki pada kita? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Itu menunjukkan bahwa takaran rezeki setiap orang berbeda. Kewajiban kita hanyalah berusaha. Dapat banyak kita syukuri, tidak dapat kita syukuri, dan tidak dapat juga kita bersabar kepada Allah. Masih ada hari esok dan hari esok dan seterusnya. Yakinlah dengan berbaik sangka kepada Allah, dengan melihat orang selalu ke bawah bukan ke atas. Mudah-mudahan di situ muncullah qanaah, muncul sifat yang qanaah, yaitu yang puas dan hatinya tenang dan hidupnya tidak berpura-pura, dan insyaallah disitulah syukurnya akan ada. Dan Allah berjanji, la in syakartum, kalau kau bersyukur, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat-nikmat berikutnya. Boleh jadi hari ini kita sengsara, stres dan berbagai macamnya. Boleh jadi sifat ini berkurang dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan apa yang dinukilkan oleh imam besar kita, syekh besar kita, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad, yang menjadi kajian kita setiap hari Jumat, disampaikanlah para khatib di masjid ini. Mudah-mudahan ini menjadi panduan hidup kita, yang mudah-mudahan mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Itulah 4 tanda kebahagiaan dan kecelakaan. Semoga Allah golongkan kita bersama dalam golongan hamba Allah yang dimasukkan Allah dalam kebahagiaan dan terhindar dari kecelakaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi a'ada wal qarar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha bima amar wa antahu amman naha wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadiman ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman katsiran. Hadirin sidang Jumat hamba Allah yang berbahagia, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan. Perjalanan setiap orang berjalan di muka bumi ini. Tapi setiap orang harus semangat mencari bekal untuk sebuah perjalanan yang tak berakhir, yaitu sebuah kematian. Hari ini mungkin kita mendengar tetangga kita meninggal, mungkin kita mendengar ada orang tua kita meninggal, anak kita dan berbagai macamnya. Tapi suatu saat tiba pula saatnya kita meninggal. Dan sehingga Rasulullah mengatakan, sebaik-baik kalian itu bukanlah yang punya harta banyak, bukan yang punya pangkat yang tinggi dan berbagai macamnya. Sebaik-baik kalian yang senantiasa selalu mengingat kematian dan mempersiapkannya. Kenapa kita harus mengingat kematian? Karena dengan mengingat kematian kita akan berhati-hati hidup di muka bumi ini. Bayangkan luar biasa hari-hari ini, kalau kita katakan kepada diri kita ada makanan haram di hadapan kita, sesuatu yang haram, mungkin kita tidak mau makannya. Tapi bagaimana dengan harta haram masuk ke rekening kita? Tidak jarang orang kemudian beranggapan biasa-biasa saja. Mudah-mudahan
kita terhindar dari itu, padahal dampaknya lebih dahsyat. Harta haram tadi kita bawa ke rumah, kita hidangkan di meja makan keluarga kita, lalu kemudian itu bukanlah makanan yang nikmat, tapi itu adalah racun. Tegakah kita? Relakah kita? Pasti tidak rela kalau itulah racun yang dihidangkan untuk keluarga kita. Mudah-mudahan nasihat Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang nukil dari hadis Rasulullah ini menjadi nasihat kita bersama agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Angkat tangan kita secara berdoa pada Allah. Mudah-mudahan doa kita Allah kabulkan dan kita tidak murtad setelah mendapatkan petunjuk dari Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana saghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Rabb. Entah berapa banyak dosa yang pernah kami lakukan ya Rabb. Entah berapa banyak maksiat yang pernah kami lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Mungkin istri kami tidak tahu, mungkin anak-anak kami tidak tahu, mungkin orang tua kami tidak tahu, tapi Engkau Maha melihat ya Rabb. Engkau Maha melihat ya Rabb. Suatu saat tubuh ini akan bersaksi di hadapan-Mu ya Rabb. Suatu saat tangan ini akan menjawab semua ya Rabb apa yang kami lakukan ya Rabb. Suatu saat kaki ini akan bersaksi ya Rabb, sebagaimana Engkau ungkapkan dalam surat Yasin ya Rabb. Yauma izin, hari itu ya Rabb, fatukallimuna aydihim, tangan mereka akan berbicara. Apa yang hendak kita katakan di hadapan Allah pada saat Allah menitipkan tangan terbaik ini, tapi tangan itu akan berbicara kelak. Di saat mulut ini malu mengaku salah di hadapan Allah, gengsi di hadapan Allah, padahal sebaik-baik kita yang kembali kepada Allah dalam keadaan suci dan bersih. Entah berapa banyak air mata ayah dan mak kita menangis karena kata-kata kita yang kasar. Entah berapa banyak air mata mak kita menangis. Boleh jadi itu pula yang menyebabkan kita sulit mendidik anak-anak dan istri kita hari ini. Boleh jadi itu pula menyebabkan kita sulit mendapatkan rezeki yang terbaik dari Allah di hari ini. Siapapun di antara kita, semoga orang tua kita masih hidup, Allah kuatkan tubuhnya, Allah titipkan rezeki terbaik. Orang tua kita meninggal, Allah lapangkan kuburannya, Allah pertemukan kembali kita di surganya. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Rabb ya Razzaq ya Razzaq ya Ghani ya Al-Mughni urzuqna rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan min kulli makan min kulli jihad min haitsu la yahtasib bighairi hisab wa anta khairur raziqin. Ya Allah, bimbing kami dalam mencari rezeki yang halal ya Rabb. Titipkan pada kami dan keluarga hanya rezeki yang halal ya Rabb. Jauhkan kami dari makan harta yang Kau haramkan. Jauhkan kami dari makan harta riba yang Kau haramkan ya Rabb. Warzuqna ya Rabb. Beri kami rezeki ya Rabb. Wa anta khair razikin. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki itu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak keturunan kami dunia akhirat. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surgamu, jauhkan kami dari api nerakamu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu ya Rabb untuk bisa berhaji ya Rabb, berumrah bersama istri dan anak-anak keturunan kami ya Rabb. Izinkan kami ya Rabb, panggil kami ya Rabb, kasih kami kesempatan ya Rabb. Mudah bagimu ya Rabb, izinkan kami ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikan negeri kami Indonesia negeri yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu, sayang pada kami rakyatnya Rabb. Jauhkan kami dari fitnah adu domba di antara kami sesama anak negeri ini Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat ya Rabb, dalam keadaan iman Islam ya Rabb, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ihtimna bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan menjadi ibadah Allah. Innallaha ya'murukum bil Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurul azim yazkurkum wa la zikrul ajal wa akbar. Aqimus salat.